Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Game Rangers, apa kabar kalian semua dimanapun anda berada? Tetap sehat selalu. Kali ini podcast LC ini kedatangan tamu lagi dari Insan Genre ya. Ya, halo. Dari Insan Genre Semekar di Sumeneb, pernah sebagai juara satu ya, juara satu dulunya itu. Juara 1 Duta Genre 2019. Duta Genre 2019. Ini tadi ya kita sambut Kak Ridwan. Izin buka masker dulu ya. Ya, nggak apa-apa buka masker dulu. Biar lebih enak dikasihnya. Assalamualaikum. Apa kabar Kak Ridwan hari ini? Ya, alhamdulillah lah di situasi bulan Ramadan saat ini, meskipun dan sekarang ini sudah kan ini apa ya? Sudah mulai selesai bulan Ramadan. Hampir tinggal beberapa hari. Iya, Finish. dalam kondisi yang fit dan tetap semangat, tetap puasa ya teman-teman ya tentunya ya. Jangan Iya. sampai Tetap puasa. kalian karena di akhir bulan Ramadan jadi kalian tambah loyo buatnya, jangan lah. Baru tambah lalai, puasanya jalan dong. Tetap semangat. Di pengalaman, boleh nanya sebentar ya, di pengalaman masuk Insan Genre itu gimana Kak? Pengalaman apa yang Pengalaman apa dulu nih? Pengalaman senang, biasa atau gimana? dukanya? Suka duka ya? Suka dulu lah. Oke, dari sukanya, jujur untuk bergabung di Insan Genre, awalnya aku kan gabung di Pick Air dulu. Aku Pick Air, kenalnya Pick Air itu ketika udah kuliah di Unija. Karena sebelumnya aku nggak pernah kenal yang namanya Pick Air itu apa. Terus masuk di Unija, awal masuk 2018 itu aku langsung diajak sama temen, langsung daftar di UKM Pick Air Maharaja di Unija lah istilahnya. Terus ya senengnya itu bisa nambah teman, nambah teman dan nambah pengalaman yang tentunya pengalaman baik lah istilahnya. Iya. Banyak-banyak yang Pengalaman, bisa jadi iya. Pengalaman baik, informasi baik yang tentunya di mana di Pick Air ini seperti yang kita ketahui membahas tentang permasalahan remaja, dan itu sangat sangat membuat aku sendiri itu tertarik dengan Pick Air. Nah, makanya aku bisa terjun lebih mendalami tentang Pick Air lah istilahnya. Gak begitu dalam sih, cuma untuk saat ini gak begitu dalam masih, karena masih banyak senior-senior kita yang sudah mulai sangat-sangat mendalami tentang Pick Air. Artinya sudah mulai paham betul lah istilahnya. Kalau aku sendiri masih belajar lah di sini. Sama-sama kita semuanya masih sama-sama belajar, terus belajar karena tidak ada ilmu yang mentok gitu. Betul. Di sini kita kan ada bincang diskusi singkat lah tentang temanya hari ini adalah penyimpangan seksual. Banyak nih remaja-remaja atau anak-anak yang menyimpang sekali itu seksualnya ya. Menurut Karita itu sendiri gimana tentang penyimpangan seksual bagi remaja atau anak-anak? Sebenarnya memang permasalahan yang sering terjadi akhir-akhir ini ya. Salah satunya pada remaja itu adalah penyimpangan seksual, karena begitu banyak pemberitaan entah itu di lingkup Sumeneb saja ataupun lingkup di nasional atau lingkup di luar Sumeneb. Banyak permasalahan yang sering terjadi entah itu di remaja ataupun di orang tua tentang penyimpangan seksual. Tentu teman-teman banyak yang tahu lah tentang ini, begal payudara, begal paha di Jogja kemarin, bahkan begal payudara ini sempat viral juga kemarin di Sumeneb pernah terjadi. Itu adalah salah satu bentuk penyimpangan seksual yang terjadi teman-teman. Jadi teman-teman juga harus benar-benar paham lah bagaimana mengatasi dan apa itu penyimpangan seksual. Itu sih. Ya menurut aku penyimpangan seksual itu sangat sangat berbahaya kepada korban dan sangat miris sekali kepada sang pelaku. Karena kepada sang korban itu akan memberikan efek traumatik yang sangat besar nantinya. Trauma tentang penyimpangan seksual menjadi korban. Dan kepada pelakunya itu merupakan hal yang memang perilaku yang tak terpuji lah istilahnya. Apalagi sampai mendapati korban. Bener kan? Sangat lucu sekali. Lucu tapi ngawur ya. Itulah.
Terus Ada-ada ini aja sekarang emang orang-orang sekarang. ada pertanyaan kedua ini, menghadapi kalau ada seumpama teman yang mengalami penyimpangan seksual, teman atau keluarga atau tetangga mungkin, bagaimana? Itu susah sekali ya, apalagi sampai kita memiliki teman yang memiliki perilaku penyimpangan seksual. Tapi kita harus tahu dulu macam-macamnya atau seperti apa dia, dalam hal apa penyimpangan seksualnya. Apakah hanya sekedar bentuk mengagumi atau apa sampai ada korban. Selagi memang kita sudah benar-benar mengetahui dia sudah memiliki kelainan atau memiliki penyimpangan seksual, secepat mungkin kita harus bisa mengingatkan agar dia tidak sampai terjerumus lebih dalam. Artinya tidak sampai memunculkan korban lah istilahnya ya. Artinya agar dia terjaga dari cibiran tetangga, agar dia terjaga dari pemberitaan yang tidak enak tentang dia, agar dia juga terhindar dari dosa-dosa itu tentunya. Karena yang seperti yang kita ketahui dari penyimpangan seksual ini, pastilah kalau memang tidak tidak diatasi akan banyak menimbulkan masalah sih sebenarnya. Ya, banyak negatifnya kalau tentang penyimpangan seksual itu. Banyak banget. Dan menurut aku sendiri sih, cara aku untuk ngadepin temanku yang seperti itu, hal yang paling mendasar sebenarnya yang memperingati aja sih. Ingetin lah bahwa apa yang dia lakukan atau apa yang dia imajinasikan itu salah gitu. Nggak bener. Jadi memang harus memang harus kita saling menjaga. Tentunya kita juga di sini sebagai ambasadornya remaja lah istilahnya ya kan. Kita juga harus mampu memberikan edukasi yang baik kepada teman-teman kita. Dan betul banget. Panutan bagi remaja-remaja di luar sana yang belum ikut PKR mungkin nggak tahu apa itu di kalangan PKR remaja itu kan banyak kalangan remaja yang nggak mudah kita contoh itu. Benar. Terus ini ada lagi mungkin ada penyebab khusus orang itu melakukan penyimpangan seksual, ada atau gimana? Kalau berbicara penyebab nih ya, setelah aku tadi berusaha atau coba baca-baca sedikit tentang penyebab dari penyimpangan seksual, sebenarnya banyak sih. Ada salah satunya dari hormon di dalam tubuh dia memang sudah ada kelainan, terus dari perilaku ataupun dari situasi dari lingkungan lah istilahnya. Artinya lingkungan juga sangat berpengaruh. Kalau dia sudah biasa dengan sosial atau biasa dengan orang-orang yang memiliki penyimpangan seksual, besar kemungkinan dia akan juga ikut nantinya karena sudah terpengaruh oleh orang lain. Karena memang banyak sekali orang itu yang mudah terpengaruh. Artinya memang tapi juga tidak sedikit orang yang memiliki keteguhan dalam dirinya agar dia tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, bahkan kalau bisa mempengaruhi lah. Jadi penyebabnya itu ya itu sih hormon katanya tadi sih. Iya itu. Jadi dari hormon itu bisa ada ketidakseimbangan yang berkembang lah di dalamnya. Artinya hormon-hormon pemicu seksual atau pemicu gairah akan timbul itu ada kelainan. Artinya kan seperti yang kita ketahui, salah satu kelainan seksual itu kan ada eksibisionis. Ini kan kecenderungan dia menampakkan seksualitas, artinya ingin membuat sang korban itu terkejut. Dengan korban terkejut dia akan memperoleh kenikmatan secara tersendiri gitu. Dengan entah itu memperlihatkan alat kelaminnya di tempat umum ataupun melakukan masturbasi di tempat umum, itu banyak sekali sekarang. Itu sudah sangat miris sekali dan itu sudah menjerumus mengarah ke ya tadi bilang kan orang gila nih. Orang gila. Mirip hampir kayak orang gila ya. Terus ada di beberapa daerah itu penyimpangan seksualnya itu sampai kayak homo gitu. Ada homo, ada lesbian. Ya benar-benar itu salah satu bentuk penyimpangan seksual juga sih, perilaku penyimpangan juga. Artinya sudah tidak normal seharusnya cewek sama cowok, cowok sama cewek, ini malah cowok sama cowok. Malah enakan sama cewek kalau Jawa sendiri. Ya itulah, maksudnya sudah diberikan jalan masih pilih jalan yang lain. Liar-liar. Nah itu dikasih jalan yang enak, mau minta
kita yang jalan yang susah. susah. Itulah. Orang memang beda-beda. Ya. Terus ini seandainya ya semua orang melakukan itu, khususnya remaja. Ini sekali ya remaja melakukan penyimpangan seksual. Bagaimana kalau Kak Ridwan ya? Itu menanggapi itu. Kalau sampai remaja melakukan hal tersebut dan rata-rata remaja ataupun kita berandailah semua orang memiliki penyimpangan seksual, maka itu sudah bentuk akhir zaman menurut saya sih. Akhir zaman. Akhir zaman sudah itu, karena kalau sudah kayak gitu bisa kita bayangkan seperti apa keadaan di luar sana nantinya. Banyak orang yang keliaran tanpa celana, keliaran tanpa busana. Iya kan? Karena kan bentuk penyimpangan seksual itu salah satunya adalah ingin menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain atau membuat orang terkejut. Banyak sekali itu. Bisa kita bayangkan, bukan hanya berpengaruh terhadap negara, bukan, terhadap dunia pun juga berpengaruh. Itu yang bisa menimbulkan tsunami biasanya. Tsunami, banjir, longsor semua ada di situ. Itu yang bisa Perbuatan menimbulkan. dosa. Mungkin kalau kalian tahu sendiri ya, kan itu kan penyimpangan seksual kan itu dari bisa dari hormon atau ada obat tersendiri gak buat nyembuhin penyimpangan seksual itu? Nah, kalau untuk obat sendiri sih kurang tahu ya. Tapi kalau kita mau berbicara cara mengatasi lah istilahnya, cara mengatasi atau gimana, tentunya sudah banyak pakar-pakar tentang seksualitas, dokter seksualitas, terus psikolog juga ada. Itu juga bisa kita arahkan ke sana. Artinya jangan sampai kita memberikan dia jalan yang salah lah istilahnya dalam proses pengobatan perilaku yang salah tersebut. Artinya setidaknya, oh ya ini juga loh, sebenarnya salah satu pencegah kita untuk melakukan penyimpangan seksual ataupun gairah seksual kita meningkat lebih tinggi, kata dalam Islam pun disebutkan bahwa dengan berpuasa itu juga bisa menahan lah, istilahnya melatih menahan diri untuk menahan nafsu. Artinya kalau memang kan pernah Nabi berkata, kalau memang kamu tidak bisa menahan nafsu dan tidak bisa menikah, maka berpuasalah. Itu adalah salah satu jalan atau salah satu metode pengobatan secara Islami lah istilahnya. Selain kita mendapatkan pahala, dengan pahala berpuasa kita juga mendapatkan efek positif dengan kita bisa melatih gairah seksualis kita agar bisa teratur lah istilahnya ya. Karena penyimpangan seksual itu karena diakibatkan karena ya gairah seksual itu terus berkembang di waktu yang kurang pas dan di situasi yang kurang pas gitu. Jadi bisa ditentukan waktunya. Ya itu makanya. Kalau untuk pengobatan sih bisa kita arahkan ke dokter seksualitas ataupun psikolog, karena itu berbicara kepada perilaku psikis seseorang sih. Jadi bisa ke psikolog kan. Yang muslim mungkin bisa ke ustadz, bisa dikasih ceramah agama, itu bisa, itu sangat membantu sekali. Itulah bincang sedikit kita dengan Kak Ridwan selaku bintang tamu dan narasumber kali ini dari Insan Gendis Sumekar. Sebenarnya ya masih belum dilantik sih, masih baru lah, karena karena kita kemarin habis mengadakan kongres Insan Gendis Sumekar, habis mengadakan kongres, dan ini akan ada pelantikan nantinya, baru akan diresmikan bahwa saya akan menjadi pengurus. Semoga bisa amanah lah istilahnya ya. Nah, itu saja percakapan dari kita berdua. Untuk teman-teman di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga badan biar tetap sehat, tetap olahraga. Selamat puasa, sentosa. Salam gitu.